Allah Ta'ala Azza wa Jalla wal hidayatil haqi rahmanur rahim li ridha ila al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'alama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila haditil kiram, para alim, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki beserta jajarannya, penasehat DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz M. Durrahmin, para asatiz yang hadir pada malam hari ini, Ustadz Nurdin, Ustadz Sarijo, mana lagi? Ya pokoknya Ustadz dah yang ada gitu ya. Ustadz Dahlan ada? Oh. Ketua RW 021 atau yang mewakilinya beserta jajarannya, serta Ketua RT. Ini kudu di absen dulu kalau RT ini. RT 1 ketuanya hadir? Hadir. RT 2? RT 3? Yang jawab hadir itu juga orangnya. Dan sampai RT 9 ya. Juga tentunya tidak lupa para ummahat ya, ibu-ibu yang setia mendampingi suaminya. Ini ibu-ibu suaminya hadir semua malam ini, Bu? Ada ya? Oh kagak ada. Kemana tuh? Masya Allah. Insya Allah ya, ibu-ibu sebagai istri yang setia mendampingi suami, mensupport suami, apabila ikhlas di dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka ganjarannya adalah surga. Amin. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilaw Shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, kalau kita coba
telaah ya. Ayat ini yang pertama memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau bukan orang yang beriman nggak usah, nggak diperintahkan, karena di sini jelas Allah menyerunya ya ayyuhallazina amanu. Apa perintahnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini Allah menyuruh kita menjaga diri kita dulu. Ya, bukan yang lain dulu. Jadi sebelum kita menjaga anak-anak istri kita, apalagi orang-orang lain, diri kita dulu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga dari api neraka. Kenapa? Karena dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia. Manusia. Jadi manusia sendiri. Nah, ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah dimasukkan ke dalam api neraka, itu sekaligus berfungsi sebagai bahan bakar. Jadi di sono nanti nggak perlu pertalite. Iya, pertamak juga nggak perlu. Permanusiaan. Per manusia yang jadi bahan bakar. Dan lebih dahsyatnya lagi, dan batu. Masya Allah. Batu itu kalau di dunia ini, ya kalau coba kita bakar, ya, itu kalau tidak dengan suhu yang sedemikian tinggi, itu nggak kebakar Bapak Ibu. Ya. Itu perlu suhu ribuan derajat untuk membuat batu itu terleleh. Nah, sekarang kalau batu itu dijadikan sebagai bahan bakar bersama manusia di api neraka, kita tidak bisa membayangkan betapa panasnya itu api neraka. Ya, semoga kita terhindar dari azab api neraka. Ya, jangan coba-coba. Kayak apa sih api neraka? Pengen nyobain gitu. Ini ada, saya ulang lagi ya, ada artis bilang, nggak apa-apa gua masuk neraka bisa ketemu temen-temen di sono nanti. Masya Allah. Pengen nyobain api neraka. Padahal yang namanya api, nggak usah api neraka, api las aja tuh ya. Coba deh kalau ada tukang las lagi ngelas, begitu besinya merah membara, coba pegang, lumer tangan kita. Rokok aja tuh Pak. Iya, rokok dah. Nah, jadi kalau lagi ngerokok, ya, kalau rokoknya udah mau habis, apinya udah deket bibir, jangan dibuang, terusin aja gitu, sampai nempel bibir. Cobain. Kira-kira kalau kuat, sanggup, nah, mungkin nanti nyobain di neraka, nggak tahu mau ke alam. Ya. Nah, kemudian juga para penjaganya siapa? Para penjaganya yaitu para malaikat yang sadis, yang keras, yang galak, yang tidak pernah membantah perintah Allah. Jadi kalau Allah perintahkan itu tuh, para penghuni neraka bakar sampai habis, sampai lumer. Setelah itu selesai? Enggak. Diutuhkan kembali jasad kita. Manusia setelah habis terbakar lumer diutuhkan kembali, dibakar lagi, begitu seterusnya. Masih beruntung kalau misalkan ahlu nerakanya itu adalah orang muslim yang karena kebanyakan dosa gitu. Jadi dia dibakar dulu di neraka, setelah dosanya habis, insya Allah nanti akan dikeluarkan dari api neraka, bisa masuk ke surga. Tapi cuman surga tingkat 99 dan 100, nggak lebih jatahnya. Iya, jadi kalau penghuni surga mantan penghuni neraka, jatahnya itu doang tuh. Surga ke 99 dan ke 100. Nanti ada tandanya, mantan ini. Mau ngaku, ente penghuni surga berapa? Ada surga Firdaus. Nggak mungkin, ada tandanya gitu kan. Para mantan penghuni neraka. Ya. Baik, maestral muslimin yang dirahmati Allah, sedemikian pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita mendidik anak-anak kita. Ya, jangan sampai
mereka itu masuk ke dalam api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita semua, ya. Jadi kita nih sebagai seorang lelaki, ya, sebagai seorang ayah, memiliki anak, memiliki istri, artinya kita adalah kepala keluarga. Berarti kita adalah pemimpin. Kaitannya dengan pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, artinya setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kita semua ini pemimpin. Ya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Sebelum kita bicara imam, ya, kita lanjut dulu ya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarganya. Nah, sebelum kita bicara imam, ya, rais dalam skala yang lebih besar, kita bicara kita sebagai pemimpin keluarga dulu. Ya. Apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pemimpin keluarga? Apa sih kewajiban seorang pemimpin keluarga? Yang pertama adalah menafkahi, ya, seluruh anggota keluarganya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga itu pahalanya sangat besar, ya. Ya, berkali-kali lipat daripada pahala kita bersedekah kepada orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai kepala keluarga tidak menafkahi keluarga kita. Ya, ya, kalaupun ada istrinya yang ikut bekerja, yaitu ya dalam kapasitas membantu. Jadi jangan ngandelin gitu kan. Ah, bini gua kerja udah nyantai. Nah, itu dia sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin keluarga. Nanti ditanya nggak? Ya ditanya. Orang kata Rasulullah jelas kok, ya kan? Dikatakan bahwa seorang lelaki adalah pemimpin bagiku dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, apalagi seorang imam, apalagi seorang pemimpin wilayah, ya, apalagi seorang sultan atau presiden. Jadi kalau kita diberikan amanah menjadi seorang pemimpin negara, maka tanggung jawabnya itu sangat besar. Memang ia akan mendapatkan pahala yang besar ketika ia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, ya, dengan amanah ditunaikan. Karena seorang pemimpin yang amanah itu selalu didoakan oleh rakyatnya. Makanya agar kita terhindar dari seorang pemimpin yang tidak amanah di dalam menjalankan kepemimpinannya, ketika nanti kita diberikan amanah untuk memilih seorang pemimpin, pilihlah yang sesuai dengan apa yang diarahkan di dalam agama Islam. Ini nggak kampanye nih, enggak ya? Nggak apa-apa. Iya. Apa kriterianya? Ya kita sebagai seorang Muslim tentu wajib hukumnya memilih calon pemimpin yang juga beragama Islam. Amin. 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 Alhamdulillah nih, calon presiden dan wakil presiden yang sudah terdaftar di KPU semuanya Muslim. Tinggal kapasitas keislamannya aja nanti ya. Oke.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita harus tahu nih kira-kira motivasinya apa nih dia. Ya, motivasinya apa bersedia dicalonkan. Bahkan yang paling pertama, kata Nabi, apabila ada seorang yang berambisi untuk menjadi pemimpin, dipilih menjadi pemimpin, jangan pilih, kan begitu. Nah, kita lihat nih di antara calon yang sudah ada nih, ketiga-tiganya itu mana yang dia bukan berambisi mencalonkan dirinya, tetapi diminta dan dicalonkan oleh ya partai-partai pengusungnya. Kayaknya kan ada ya yang memang dia diminta, tapi ada juga nih kayaknya yang ambisi nih ya. Gitu. Oke. Kemudian juga tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat dan menilai apakah pemimpin tersebut kira-kira nanti kalau udah mimpin punya kepedulian terhadap rakyatnya apa enggak. Gitu. Kalau kita sih sebenarnya ya sebagai umat Islam ya yang beriman ya, yang masih memiliki adab ya di dalam taklim muta'alim gitu, istilahnya gitu ya. Ya ikutin apa kata kiai aja kan begitu. Kira-kira kalau kiai di antara yang tiga nyuruhnya yang mana nih milihnya? Gitu. Yang kira-kira memiliki kecakapan ya di dalam kepemimpinan atau leadership. Kemudian juga kita lihat sehari-harinya, ibadahnya beres apa enggak? Gitu. Karena keseharian ya, ibadah sehari-hari pemimpin itu mencerminkan kira-kira dia akan benar nggak di dalam memimpin. Kalau untuk dirinya saja dia sudah tidak benar, nggak peduli, gimana dia mau mengajak rakyatnya untuk menjadi orang yang benar? Kan begitu. Nah, tinggal kita cek aja mana nih di antara para calon ini yang paling alim ya. Amin terus ini kan. Iya. Boleh sedikit kita singgung nih ya. Kapasitas dari ketiga calon ini. Kita dari bawah dulu. Ya, dari pasangan nomor 3 ya. Wakilnya Profesor Dr. Mahfud MD. Dia santri, ahli hukum tata negara ya. Tidak perlu diragukan kapasitas ya kealimannya. Nah, insya Allah ya. Wakilnya oke nih kan gitu. Capresnya siapa ya? Ganjar ya. Saya nggak mendapatkan informasi yang banyak tentang kapasitas keislaman beliau. Jadi saya nggak bisa berkomentar ya. Nanti Bu belum disuruh nih. Yang kedua Gibran. Yang bisa menjadi cawapres setelah diutak-atik ininya tuh apa undang-undangnya. Alhamdulillah ya, dia juga Islam, tetapi sepanjang yang saya tahu ya kapasitas keislamannya ya begitulah gitu kan. Presidennya, capresnya ya sebagaimana kita sudah tahu seperti itu ya. Kemudian calon yang nomor 1 wakilnya Abdul Muhaimin Iskandar, santri ya, sangat kental dengan tradisi Nahdiyin, masih rutin ngaji kitab dia mah ya, walaupun sudah menjadi politisi. Sebenarnya kalau dia nggak jadi politisi jadi kiai itu sebenarnya tuh, ya, Muhaimin Iskandar. Nah ini dari sisi kapasitas keislaman saya rasa nggak perlu diragukan ya. Capresnya Anies Baswedan, mantan ketua HMI. Orang kalau udah jadi ketua HMI mah udah nggak perlu ditanya, gitu kan. Himpunan Mahasiswa Islam itu adalah salah satu indikator kepemimpinan nasional. Orang kalau sudah bisa menjadi ketua HMI itu diindikasikan dia bisa menjadi pemimpin nasional di dalam kancah kepemimpinan nasional. Ya. Mantan rektor, ya kapasitas keislamannya juga saya rasa tidak perlu diragukan. Nah, oleh karenanya nanti ketika kita diamanahkan untuk menentukan pilihan, pilihlah dengan hati nurani kita ya sesuai apa yang diarahkan oleh
guru-guru kita, para ulama, para habaib dan lain sebagainya. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Karena salah memimpin dalam sekali, maka sengsaranya 5 tahun. Jangan gara-gara dikasih sembako yang nilainya 100.000, itu kalau dibagi 5 tahun, seharinya cuma 50 perak. Amin. Cuma 50 perak itu kalau kita sembako kita terima nih, nilainya 150.000 untuk 5 tahun. Amin. Ya, kita pertaruhkan nih kesejahteraan negara, bangsa 5 tahun. Itu nilainya 50 perak sehari. Kita lanjut. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangganya tersebut. Jadi ketika seorang suami pergi berangkat kerja, ya Bu, Bapak berangkat ya, salim nih istrinya. Maka saat itulah tanggung jawab rumah tangga diserahkan kepada istrinya. Ya. Jangan sampai seorang istri mengkhianati ya kepercayaan yang telah diberikan oleh suaminya. Berarti sang istri itu di situ dia bertanggung jawab menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya, ya. Jadi jangan nerima tamu sembarangan, jangan nerima tamu lelaki ya kalau tidak ada muhrim dan lain mahram dan lain sebagainya, ya. Nah, itulah. Nah, kalau tidak maka sang istri pun akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Ya. Ini di sini begitu pentingnya status kepemimpinan, bahkan seorang budak pun dikatakan pemimpin. Ya. Ketika tuan mempercayakan satu urusan kepada budaknya, atau ketika majikan mempercayakan satu urusan kepada pembantunya, maka pembantu di situ dikatakan sebagai seorang pemimpin terhadap urusan yang dipercayakan kepada dirinya. Jadi sedemikian pentingnya Islam itu memandang kepemimpinan. Jadi tidak ada nih di antara kita yang tidak menjadi pemimpin. Ya, minimal menjadi pemimpin diri sendiri. Ya kan? Kita kan diri sendiri kita perlu kita pimpin juga. Bagaimana kita memanage diri kita, kapan waktunya tidur, kapan waktunya kita taklim, kapan waktunya kita ngobrol, kapan waktunya kerja, ya. Jangan ngobrol nggak ingat waktu. Gitu. Ngobrol sampai jam 1, jam 2 pagi. Ada nggak di sini ya? Kalau ngobrol sampai jam 2? Ada ya? Masya Allah. Banyak. Mudah-mudahan ngobrolin kemaslahatan gitu ya. Nah, artinya apa? Jangan sampai ngobrol-ngobrol yang nggak penting sampai jam 2, jam 3 tidur, subuhnya lewat. Rugi. Kan begitu. Kalau mau ngikutin cara tidurnya Rasul, ya, Rasul itu kalau kita ukur sekarang kita ini jam 9, jam 10 udah tidur dia. Ya. Nanti jam 2, jam 3 bangun. Tahajud sampai subuh, terus sampai syuruk belum tidur dia. Nanti kalau sudah waktu duha baru kita boleh tidur. Memang dari segi kesehatan pun kalau habis subuh tidur itu nggak bagus untuk kesehatan. Jadi Islam itu sudah sangat paripurna Bapak Ibu ya, mengatur dalam segala hal. Bukan hanya urusan akhirat aja, Islam itu mengatur segala hal, termasuk urusan dunia. Bahkan mau masuk WC aja diatur kaki kiri dulu. Betul nggak? Agama lain ada nggak yang tertulis di dalam kitabnya atau buku-buku panduan agamanya gitu? Mau masuk WC harus kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Kita memakai pakaian pakai kanan dulu dan sebagainya. Mau ini ada doanya, mau itu ada doanya. Agama lain tidak sesempurna agama Islam. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Ya. Jadi kita hakul yakin bahwa Islam adalah agama yang paripurna, paling sempurna, ya. Oleh karenanya kan Allah juga sudah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, hari ini telah aku sempurnakan ya bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Allah hanya ridho kepada agama Islam. Ya kan?
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah hanya Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama diridhoi Allah berarti sesat. Bahkan bisa jadi dikatakan kufur. Kenapa? Karena mengingkari ayat Allah. Tapi dalam konteks kenegaraan, ya nggak apa-apa. Kita mengatakan agama mereka yang dia anut menurut dia baik, ya silakan. Kalau nggak baik, nggak mungkin dipilih. Itu menurut keyakinan masing-masing. Tetapi kita sebagai umat Islam yang meyakini Islam sebagai akidah kita, kita harus mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, satu lagi ya, saya bacakan hadis. Ya, kayaknya ini nanti ada soto apa gimana rencananya? Nggak ada. Kalau nggak ada lama, dilamain. Kalau ada soto atau lontong cepet ini. Baik, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Ma'qil bin Yasar, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Tidaklah seorang hamba diserahi kepemimpinan oleh Allah lalu mati pada hari kematiannya dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah telah mengharamkan surga atas dirinya. Kira-kira nih, kalau ada seorang pemimpin, seorang sultan, seorang presiden, ketika dia diamanati kepemimpinan, ya, dia diminta untuk mensejahterakan rakyatnya. Dia diminta untuk tidak menyengsarakan rakyatnya. Tetapi yang dilakukan sebaliknya. Rakyatnya menderita, rakyatnya dicekik, apa-apa mahal, ini mahal, dibebani pajak yang sedemikian tinggi dan lain sebagainya. Lalu ia mati dalam kondisi rakyatnya menderita. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka pemimpin tersebut haram baginya surga. Hati-hati nih. Pemimpin jadi pemimpin ada enaknya emang, tapi juga nggak ada enaknya. Ada nggak enaknya. Apa nggak enaknya ini? Tanggung jawabnya. Coba nanti. Bahkan berat sekali hisabnya. Iya begitu. Udah lengserin. Ini jadi pemimpin banyakin utang. Ntar selesai jabatannya rakyat suruh bayar utang. Kan repot kalau begini. Iya kan? Bahkan ada yang bilang kalau jadi pemimpin cuma banyakin utang doang mah saya juga bisa. Begitu. Bahkan ini ada satu penelitian ya. Ini hanya sebagai wawasan saja. Ya, ada seorang pakar hukum ya, melakukan satu penelitian dari sektor pertambangan aja nih negara Indonesia. Kalau tambang batu bara, tambang minyak dan lain sebagainya dikelola dengan baik, benar dan jujur, setiap rakyat per bulan dapat 20 juta nggak ngapa-ngapain kita, Bu. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, itu gimana tuh ngelola tambangnya? Kok bisa-bisanya rakyat mah? Kalau dari sensus secara GNP ya, Gross National Product, justru satu kepala rakyat Indonesia itu punya utang 28 juta justru utangnya ini. Begitu ada ibu melahirkan, crop, bayi ya, punya utang tuh Bu, bayi ibu Bu, 28 juta. Ya. Padahal dia nyusu aja belum, udah punya utang. Nauzubillah. Ini kenapa? Karena salah kelola. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kedepannya Allah akan turunkan seorang pemimpin yang betul-betul amanah, seorang pemimpin yang bertakwa, seorang pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, seorang pemimpin yang betul-betul ingin mensejahterakan rakyatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kira-kira Bapak Ibu udah punya nih pilihan nih. Kok amin semua nih?
Tapi bingungnya nanti pas habis pencoblosan beda ini. Takutnya kena serangan Fajar ini. Ada Mas Fajar, jangan suka nyerang Mas Fajar ya. Aduh. Mas Fajar nih suka nyerang aja sini. Baik, ma'asyiral muslimin, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, marilah kita tutup dengan doa, semoga apa yang menjadi hajat dan keinginan kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zi bag'im wa min syarri kulli zi syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamati innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid dini wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu wa zahiran wa batinan fi afiyati wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma sabit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa Israel wa syattid syamlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ana wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.